Lah maka dari itu tahun ini kan masuk tahun ya. Ini kan kita mulai gak pakai mas. Pasti bisa. Sokat mau jenengan dulu atau jenengan lawan atau jenengan kemudian daripada resiko. Artinya kan tadi ular itu kan simbol nafsu, ya kan bisa, yang berbisa apa? Nah, itulah penggambaran zaman sekarang. Yang berbahaya adalah ular. Makanya saya kembalikan pada tema awal, menang mau supaya bisa tanggap nah. Kembali pada temanya tadi, kuncinya adalah satu, menang ego yang akhirnya menjadi tanggap imunisasi. Ya. Kita semakin banyak, ketika kita semakin banyak gaya, ketika kita semakin banyak ekspresi, itu membuat kita itu akan menjadi terbawa arus. Nah, makanya kan kita gambarkan nahkoda, semua kan tergantung nahkoda, dia punya mental yang bagaimana, dan kita harus sadar ketika kita menghadapi itu. Nahkoda itu ketika menghadapi badai ombak laut yang sangat besar, ketika dia melalui, ya sudah melalui dan akhirnya semua selamat, apa yang dirasakan oleh nahkoda? Pasti dia merasakan betapa luar biasa kemuliaan Tuhan dengan melalui saya bisa menyelamatkan banyak orang jiwa. Bayangkan itu bakal anugerah yang sangat luar biasa. Ketika kita menyelamatkan kapal itu, sama saja kita menyelamatkan berbagai banyak jiwa, dan kita harus menjadi nakoda ya seperti itu, ya kan? Kita mau pasti nakoda kan pasti ada keruyangan kiri kamu gimana? Wah, gitu. Tapi kita harus berteman. Ya, itu hanya mudah. Lah, makanya orang yang kalau memang benar-benar faktor genetika, nggak usah dipaksa harus kamu sadar, dia akan terlatih dengan sendirinya. Tetapi kalau pada dasarnya bukan terpilih dari suatu genetika itu, bukan karena faktor terbangkit atau kecocokan genetika, mau disuruh kayak apapun bisa. Tapi kalau memang dasarnya dia karena faktor genetika tadi, to be can reborn ini tadi, dia akan belajar dengan sendiri secara alami, naturalisasi. Nah gitu. Jadi suatu pembelajaran apapun yang menjadi kebangkitan ini ada berbagai faktor. Entah itu memang karena faktor gen atau lebih counting itu tadi, atau karena memang faktor hegemoni. Hegemoni itu misalkan ketika masyarakat ini lagi banyak kebangkitan, kebetulan dia nonton YouTube atau nonton media sosial bahasan itu, dia tertarik seperti menjadi tren. Terus akhirnya menjadi tren, ya kan? Nah akhirnya dia mulai timbul hal yang aku tak ngono ya, ketertarikan artinya karena ada media massa, secara sifatnya massa. Nah ada juga karena terbangun karena ini diakui. Nah itu kan nggak boleh. Kalau memang orang itu benar, padahal kan untuk menjadi orang yang pilihan semesta atau untuk be continue dari para leluhur ini, harus benar-benar memahami diri, kekurangan kita apa. Artinya apa? Ilmu padi semakin berisi semakin merunduh, ya kan, merendah. Jadi
kalau ada kebangkitan spiritual itu ada yang wah, itu hal wajar. Karena saya pernah mengalami di fase-fase seperti itu. Kan gitu. Jangan kita salahkan. Dan etika dalam etika leluhur Jawa itu nggak ada istilah menyalahkan orang lain, karena semua itu tergantung perjalanan kita. Belum tentu kita perjalanan buruk, endingnya buruk. Belum tentu kan. Ya semua kan tergantung fase-fase itu bisa melewati atau tidak. Nah gitu masalah itu. Iya Mas Tinus, jadi masih terkait fenomena alam ya. Ya. Jadi ini kan banyak pembicaraan, banyak rumor di luar sana termasuk di media kayak gitu. Terkait mulai 2027 sampai 2030 itu akan banyak fenomena negatif. Negatifnya itu seperti bencana ekonomi kayak gitu, bencana moral, termasuk bencana kesehatan. Nah, ini apakah bagian dari pola fenomena alam atau mungkin dari ulah manusia itu sendiri? Nah itu kan berkaitan dengan transisi pergantian zaman juga. Karena sudah terjadi, saya kembalikan, kemerosotan terhadap atau etika dalam menjalani kehidupan ini. Karena kebanyakan manusia sekarang ini kan masuk zaman rupa-rupa atau istilahnya rupantor. Artinya segalanya hanya bersifat kulit. Ya kan? Orang sekarang punya cita-cita sifatnya kulit. Ya kan? Pikiran kulit. Perasaan kulit. Cara pandang Termasuk kulit. Pendidikan kulit. Budaya kulit. Pengetahuan juga kulit. Nah, itu kan menggambarkan pola zaman era sekarang yang namanya puncak kemerosotan peradaban. Nah, itu kan menjadi suatu hal yang menjadi kebiasaan orang sekarang. Segala ini serba kulit. Bukan saya itu meremehkan atau merendahkan pola pikir orang sekarang, tapi memang membicarakan tentang fakta. Prosesnya seperti ini. Rata-rata orang sekarang dari kecil dididik sama orang tua, biar kamu bisa menjadi dokter, biar kamu bisa menjadi menteri. Atau pejabat atau nah itu kan dan sebagainya kan. Tapi jarang sekali kalau orang dulu membimbing putra putrinya, simbah-simbah zaman kita dulu. Gen kue sekolah apa jenenge istilahnya belajar hidup biar suatu ketika nanti menjadi orang yang luhur. Iya kan? Orang dulu kan cita-citanya untuk membimbing putra putrinya begitu. Kalau sekarang orang tua mendidik di-mindset dari sejak kecil sampai dewasa. Kue kudu dadi wong sukses. Tapi secara lahir kulitnya. Nah itu tadi. Karena pola pandang orang sekarang itu kan arti kata sukses itu sukses jadi orang kaya, sukses jadi punya pejabat, ya kan? Punya gelar, punya status pendidikan, ya kan. Tetapi yang namanya orang sukses itu artinya istilahnya kamu sukses enggak jadi manusia. Kalau orang dahulu seperti itu, kita benar-benar sukses menjalankan kesejatian hidup untuk menjadi jiwa atau pribadi yang luhur, yang berguna bagi nusa dan bangsa. Kalau zaman dulu kan gitu, tapi kan sudah lenyap entah kemana kan? Karena tertutupi oleh segala sifatnya lahiriah, ya kan? Maka disebutlah zaman rupanto, segala hal yang mempoles kulit daripada hati, kembali pada
bumerang, ya kan? Semua itu kembalikan pada sebuah kemunian. Karena rusaknya dunia akibat rusaknya etika manusia dalam menjalani kehidupan. Jadi termasuk keserakahan kayak gitu. Nah, karena kurangnya pendidikan tentang nilai. Orang kan sekarang nilainya kan angka. Tetapi orang dahulu pendidik yang artinya pendidikan nilai, artinya di mata Tuhan. Kita di mata Tuhan itu nilainya bagaimana? Karena apa? Kita menjalani kehidupan suatu perjalanan jiwa yang diberikan wadah yang namanya raga. Artinya raga itu kan hanya sebuah wadah. Nah, raga ini kan hanya diberikan tugas untuk menjadi pengendara jiwa. Tetapi orang terkungkung pada raga daripada jiwa. Makanya kan ketahuilah jiwa kita dengan sepenuh jiwa. Nah, artinya kan kita kembali peningin cipta meneping rasa kendaliing karsa. Lah, di samping itu ketika dunia ini semakin banyak kehidupan, di situ akan semakin banyak tercipta yang namanya karsa. Nah, ketika karsa yang semakin banyak ini akan menjadikan dunia itu penuh dengan keliaran, kurang pengendalian diri. Makanya kan zaman kayak orang bilang ada bahwa ketika terlahir putranya, ya itu kan, siapa nih Qabil dan Habil. Nah itu kan simbol bahwa dari situlah akan tercipta kebaikan, akan dijajah oleh karsa keburukan, ya kan? Habil dengan Qabil, ya kan? Itu suatu penggambaran atau kiasan sebenarnya. Dari sejak itulah tercipta manusia yang akhirnya kebaikan dijajah oleh keburukan. Semakin tercipta manusia ini semakin banyak, artinya kan sebanding, artinya kebaikan akan semakin tertinggal. Dan sampai pada titik puncaknya yang namanya kemerosotan moral, kemerosotan etika. Karena yang disebut peradaban, makanya peradaban diambil dari adab itu adalah etika dalam menjalani kehidupan. Makanya leluhur kita dulu pernah mengalami yang namanya puncak peradaban. Karena apa? Nusantara ini pernah menjadi adidaya dunia. Puncak peradaban, contohnya di zaman Mataram kuno, iya kan? Terdapat banyak candi-candi yang begitu besar dan megah. Itu kan namanya puncak peradaban. Artinya di saat itu terdapat puncak kenaikan atau puncak-puncaknya manusia yang punya etika dalam menjalani kehidupan. Ketika masyarakatnya ini punya etika, otomatis kan di situ akan tercipta yang namanya keharmonisan, guyub rukun, gemah ripah, kedamaian, kesejahteraan itu akan terwujud, ya kan? Nah ini kan sudah mencapai pada puncak yang namanya kemerosotan peradaban. Lah itu kan akhirnya berpengaruh pada alam ini, bumi yang kita tinggali. Kehancuran rumah tergantung pada penghuninya. Karena apa? Kurang merawat. Loh, sekarang gini, ini dua perumahan ini yang dibangun, perumahan ada dua nih yang dibentuk sama dengan material yang sama, ya kan? Yang sini ditempati si A, yang di sini ditempati si B. Yang si A dia mampu merawat rumahnya, sedangkan si B amburadul, umbar-umbaran istilahnya naruh barang terus getak-getak lah ibaratnya kan gitu kan. Ya, terus nggak pernah dibersihin, auranya juga buruk, ya kan. Terus keadaan juga, tapi yang ini masih terawat, masih berdiri kokoh, masih keadaan dengan
bersih, Bersih. lestari. nyaman ditempati. Artinya kan sebuah rumah itu tergantung pada Penghuni. sama halnya yang ada di bumi ini. Artinya kurang apa? Merawat ya. Artinya kurang etika. Kurang etika. Nah, ketika orang punya etika tadi, pasti dia akan mempunyai jiwa yang namanya hamumayu. Artinya merawatlah rumahmu ini. Lalu sekarang apa? Manusia kan hanya merawat Kulit. Nah itu tadi, makanya disebut zaman Rupantoro. Nah dari 2025, 2027, jadi ada 3 titik puncak, 2025, 2027 sampai 2031, ya kan? Dan dari 2025, 2027, 2037 itu kan step by step artinya. Iya. Penyaringan pertama, penyaringan kedua, penyaringan Ketiga. Nah, tapi artinya gini, 2025 itu apa dulu? Ya kan? Terus sampai ke 2006 setiap tahun itu punya karakter masing-masing dalam penyaringan ya namanya propaganda. Nah, ini kan memasuki zaman ular. Tahun ular atau si ular kalau dalam kepercayaan orang Cina. Itu benar. Gitu loh, kita bisa mengambil segala pengetahuan dari segala, entah jangan kita terpacu dengan egois dengan orang Jawa, jangan mentang-mentang kita menjadi orang Jawa gitu. Orang Cina juga punya pengetahuan, mereka punya leluhur, dan kita selaraskan antara pengetahuan Jawa dengan Cina itu kita kombinasikan. Oh ternyata ada benarnya. Jangan mentang-mentang kita menjadi orang Jawa merasa paling benar kan? Artinya Jawa sentris ya. Nah, akhirnya menjadi Jawa garis keras. Karena apa? Jawa yang sesungguhnya itu luas, ya kan? Universal dan welcome pada apapun, segala sesuatunya asal menjadikan baik, asal menjadikan sesuatu yang sifatnya memberikan manfaat, tidak merugikan. Itu orang Jawa. Lah maka dari itu tahun ini kan termasuk tahun ular. Iya kan? Ular, jenengan nek ketemu ular tidak pakai Mas Arif. Pasti berbisa, dicokot. Mau jenengan dulu atau jenengan lawan atau jenengan menghindar. Menghindar pasti. Lebih baik daripada resiko. Resiko. Artinya kan tadi ular itu kan simbol nafsu. Simbol nafsu. Ya kan? Berbisa. Yang berbisa apanya? Mulutnya. Nah, itulah penggambaran zaman sekarang. Yang berbahaya adalah mulutnya sendiri. Makanya saya kembalikan pada tema awalnya, ya. Menang gunem supaya bisa tanggap sasmita. Nah, ketika orang nggak bisa menang gunem, dia akan tidak mampu yang namanya menerima sasmita, karena suatu sasmita yang murni dari alam perlu Menang. perlu benih, mendengi cipto, menepik rasa, kendalingi karso. Ketika orang tidak bisa melaksanakan ini semuanya, orang tidak akan dapat bisa menerima sasmita yang benar-benar dari alam semesta. Nah, itu. Dan saya belajar dari itu semua, Mas Alif juga belajar dari semua, karena kita sedang menghadapi dalam permasalahan yang sama, walaupun kita menghadapi dengan persoalan yang berbeda. Kita di lingkup yang sama nih. Kita ibaratnya kita berada di padang kurusetra, iya kan? Mas Alif menghadapi orang yang berpusaka gada, saya menghadapi pusaka yang pedang, kan menyikapi beda. Artinya kita mempunyai benturan yang sama. Nah, itulah kuncinya ya. Ketika kita di dalam padang kurusetra ini, jangan panik. Ya, ketika kita panik, gampang kotor. Ketika ada sesuatu yang di luar dari kita masuk, langsung berpikir kotor. Ketika orang ada omongan ini misalkan, berbahaya kan, ulang ke dia bang, mulutnya. Ketika ada orang ngomong, langsung diambil, ya kan?
Misalkan ini satu kata orang berpikir buruk, diterima oleh kedua, akhirnya ini yang nggak tahu apa-apa, nggak tahu kronologinya berpikir buruk juga, ya kan? Akhirnya diberitakan ke orang lain. Dari sekian orang mendapat karma dari satu orang itu. Tetapi ketika kita punya ini tadi ciptawani, meneping rasa, kita harus membimbing otak kita digunakan untuk mengatur atau menganalisa segala informasi yang masuk di dalam telinga kita, mata kita, hidung kita, ya kan? Kita selaraskan, benar enggak? Tetapi untuk mengendalikan ini, artinya itu gimana? Ketika kita menghadapi ulang, hindari. Jangan kamu malah asik, wah, aku pengennya keluar nih. Terbawa arus Akhirnya kena sendiri. Resiko. Daripada resiko, mending menghindar. Di samping itu juga memberi kehidupan untuk ular. Isben murid, nek kowe nyilakani wong mesti yo silakan dhewe. Kan ular kan kalau menggigit dia kan langsung. Nah, gitu. Artinya apa? Ketika orang menguras energinya untuk berpikir buruk atau bertindak buruk pada diri kita, akhirnya efek negatifnya itu kenapa? enggak, ini suatu energi, ya kan? Jadi kan Mas Alif ini di elek-elek wong atau mungkin diperlakukan buruk sama orang lain. Ini kan dia mengeluarkan energi, negatif. ya energi yang dia bukan energi negatif, dia kan punya energi, dia kan menguras energi, ceritanya ini kan menguras energi supaya energi itu dia bisa masuk ke jenengan, perlu apa? Keikhlasan kan, ketika ini masuk jadi kan tambah energi. Jadi kan pernah main Mobile Legends? Pernah. Nah, ya kan, ketika ini energinya masuk kan, akhirnya seperti itu. Ketika jenengan kena ini, orang ini mengeluarkan energi untuk melakukan hal segala apa yang kita keluarkan kan butuh energi. Nah, seperti transfer kayak gitu. Jenengan nopo ini energi yang dari sini, akhirnya dibalik ikhlas, gak ada omong. Makanya ketika kita mendapatkan energi, kita harus terima dengan ikhlas. Ketika kita mendapatkan hinaan, ketika kita mendapat pikiran buruk dari orang lain, perbuatan buruk, kita terima. Maka dari keikhlasan itu akan menciptakan anugerah. Ketika orang mengeluarkan, menghabiskan energi, kita mendapatkan energi. Kan beruntung kan? Beruntung. Maka beruntunglah orang yang ikhlas mendapat hinaan dari orang lain. Ya kan? Ketika kita ikhlas, kita menambah energi, power kita menambah, energi kita menambah. Dari siapa? Dari Allah. Tapi kita ketika orang mengeluarkan energi, kita mengeluarkan energi, sama saja. Tetapi di saat orang mengeluarkan energi, kita menerima energi. Nah, itu kan perlu pembelajaran yang sangat kuat. Bahkan saya sendiri pun belajar kayak masih belajar gitu. Tapi kan artinya kita ngomong seperti ini kan buat pembelajaran kita bersama. Ayo bareng-bareng kita belajar bareng-bareng. Ya, selama kaki kita menginjak bumi, artinya kita sama-sama belajar. Ya kan? Kita mengevaluasi diri. Aku lebih beruntung dijelekkan orang daripada kita menjelekkan orang lain. Nah, itu yang menjadi pedoman kita, itu yang menjadi pegangan kita. Jangan sampai kita capek-capek membuang energi kita artinya energi itu anugerah. Lah, energi ini akan menciptakan keberuntungan dan keselamatan kita yang disebut hayuning bawono ingsun. Jadi kita memberikan kecantikan di dalam diri kita. Jadi ketika kita bisa mempercantik diri kita, maka kita akan memulihkan diri kita. Karena diri kita adalah rumah kita sendiri. Kembali pada tadi, rumah tadi, ya kan? Nah, makanya
untuk menjadi ini semua kan kita harus digembleng mental kita. Kita harus dipojokkan dalam keadaan yang benar-benar mungkin ekonominya nol, mungkin terpojokkan dengan berbagai mungkin fitnah ataupun diperkucilkan oleh keluarga ataupun mungkin teman. Ya itu memang cara alam untuk menguatkan diri kita memang seperti itu. Dan kita sekarang gini Mas Alif, nggak pernah biasa bahwa belas 1 tahun kira-kira berat belum terus biasa. akhirnya 1 hari 2 hari 3 hari 4 hari 5 hari 9 hari jadi kan gak kosong ya. Iya kan? Nah, pertama mobil kabel ya wajar itu akan pasti kita akan waduh berapa orang itu memang yang rasanya saya pernah mengalami seperti itu dan sekarang tuh masih merasakan seperti itu kan gitu. Karena memang kita butuh ya namanya spirit ya, spirit kita jiwa kita sendiri. Jadi kan olahraga ini energi dalam jiwa kita sendiri. Kalau kita jiwa kita nggak kuat ya akhirnya terbawa arus. Makanya kan ada istilah dalam bahasa Jawa lah kayak ono bani ini waret kaya abek-abek cinung kan bakal mayungi satiro pinayu yang salah jin setan datang rono sing ora kepayungan dadi cakra panggilingan mubeng ora tau menep ora tau ning amung katut jaman gingsir buku karep kang melok kesusu kesalak muluk sak bejo bejane wong lali isih supit hayune kabejat muka eling Mas Podo. Nah gitu kan. Itu artinya apa? Ketika kita bisa mengendalikan diri, kita akan mendapatkan keselamatan, pinayungan dari segala hal yang sifatnya buruk. Melalui segala hal yang buruk itu malah jauh berbahaya, ya nggak kelihatan. Gitu. Nah, yang kelihatan kan kita bisa waspadai dengan secara langsung. Yang alam bawah sadar ini ya. Nah, berbahaya. Ojo katut zaman gingsir ubungi cakra panggiling. Zaman gingsir ini kan artinya dunia sudah seperti jenengan bilang 2006 2007 itu zaman gingsir. Puncak-puncaknya yang namanya kemerosokan adat atau etika. Nah kan, nah dari itu tadi kan ojo mburu kang melok kesusu kesalak mulut. Jangan memburu hal yang elok. Wah, iya kan? Tidak keselak mulut. Tahu keselak mulut. Kita makan kan mulut. Kesedak ya. Nah, itu kan rolotan mesti. Akhirnya sifat antara mulut. Bejo-bejane wong lali isih suki haline wong kang eling Mas Podo. Seberuntung-beruntungnya orang lupa masih beruntung hayu. Artinya mempercantik, memperindah, mempelihara sifatnya ya namanya eling. Artinya eling kan tidak lupa. Akhirnya kita sadar kan. Mas Podo artinya kita fokus. Nah, fokus kan butuh ini. Kesadaran butuh ini. Iya kan? Eling lan Mas Podo. Maka jadi wujuding hayuning baun. Begitu. Maka dari perjalanan ini kita penuh hati-hatian. Ya terutama adalah mulut kita. Karena simbolnya ular. Ular itu adalah yang berbisa dalam mulutnya. Ular itu hasil dari nafsu. Ya kan? Mulut kita ini kan berangkat dari nafsu. Ini karsa. Nah karsa tergantung pada memenuhi rasa. Rasa ini cipta keseimbangan otak kecil ini. Keseimbangan. Nah, keseimbangan tergantung pada ketenangan yang namanya jantung. Mental. Lah mental kan butuh orang untuk mentalitas kuat itu butuh relaks. Ya, Termasuk bermeditasi seperti itu. nah itu kan menang sak jroning dunem bakal Tanggap ing sasmi. Nah gitu masalah. Jadi artinya menang ing gunung itu artinya banyak. Artinya menang ing gunung itu wong urip aja duwe sifat adigan, adigungan, adigungan. Berarti istilah menang tidak sesederhana. Nah itu biasa. Nah,
ingin Harus. arti luas. Tanggap. renungkan, diartikan. Terus tanggap sasmito itu kita bisa menerima pesan alam semesta, bisa menerima perasaan orang lain. Artinya kan teposali rokawan, tepasali terpasang. Kita memahami perasaan orang lain. Orang sakar itu diri.